Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Sebelumnya sudah ada yang belajar mengenai jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian ini ada di modul halaman 16. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai jurnal penyesuaian, atau kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu sendiri digunakan untuk memperbaiki atau mencatat transaksi yang sebenarnya terjadi di akhir periode tapi belum sempat tercatat di jurnal umum. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki saldo yang ada di neraca saldo ke posisi yang sebenarnya karena terjadi transaksi yang belum dicatat itu tadi. Oke, untuk mempermudah kita memahami jurnal penyesuaian, yuk kita bahas soal yang ada di modul siklus akuntansi perusahaan jasa yang kedua. Oke, Ibu bacakan ya soalnya. Soal yang pertama yaitu adalah perlengkapan yang masih ada senilai Rp200.000. Coba dilihat di neraca saldo. Di akun perlengkapan, neraca saldo menunjukkan saldo perlengkapan senilai Rp800.000 di sisi debit. Nah, karena pada akhir periode ternyata perlengkapan yang masih ada itu senilai Rp200.000, maka hal ini harus disesuaikan dengan cara mengkredit akun perlengkapan dan mendebet akun beban perlengkapan. Contoh transaksi yang pertama, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, Desember tanggal 31 tahun 2014. Transaksi yang pertama yaitu adalah beban perlengkapan di debit senilai Rp600.000 dan yang dikredit adalah perlengkapan senilai Rp600.000. Nah, jika transaksi ini diposting ke buku besar, maka di akhir periode perlengkapan akan menunjukkan saldo senilai Rp200.000. Oke, kita lanjut ke transaksi yang nomor 2, yaitu penyusutan. Penyusutan peralatan 10% dari harga beli. Coba dicek lagi di neraca saldo bahwa peralatan itu senilai Rp6.200.000. Kita cari 10%-nya terlebih dahulu. 10% dikali Rp6.200.000 itu hasilnya adalah Rp620.000. Nah, untuk mencatat transaksi ini kita harus mendebet akun beban penyusutan peralatan senilai Rp620.000 dan akumulasi penyusutan di kredit senilai Rp620.000. Ibu catat. Tanggalnya sama, 31 Desember, karena penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode. Nah, untuk transaksi yang kedua dicatat seperti ini: beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Oke, kita lanjut transaksi yang C, yaitu adalah penyusutan gedung ditetapkan sebesar Rp6 juta.
sini gedung yang dimaksud adalah gedung yang digunakan untuk operasional, karena tidak menutup kemungkinan bahwa gedung itu tidak bisa digunakan pada tahun kesekian. Nah, untuk itu kita sesuaikan. Ternyata gedung itu mengalami penyusutan senilai 6 juta rupiah. Nah, untuk pencatatannya hampir sama dengan peralatan. Di sini dicatat pada tanggal 31 seperti ini jumlahnya. Beban penyusutan gedung di debit senilai 6 juta dan akumulasi penyusutan gedung senilai 6 juta juga di sebelah kredit tentunya. Oke, yang selanjutnya D. Sewa dibayar 1 Agustus 2014 digunakan untuk 1 tahun. Kita hitung dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi perusahaan telah menggunakan sewa selama 5 bulan. Jadi kita hitung dengan 5/12 karena 1 tahun itu 12 bulan, maka 5/12 dikali dengan 3 juta. Karena 3 juta itu nominal sewa untuk 1 tahun. Dan hasilnya yaitu adalah 1.250.000. Sehingga dicatat sebagai beban sewa di debit senilai 1.250.000 dan kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Kita mencatat yang telah menjadi beban. Senilai 1.250.000 dan sewa dibayar di muka dicatat di sebelah kredit senilai 1.250.000. Nah, seperti itu ya. Yang kelima atau yang E, iklan dibayar untuk 10 kali tayang. Tapi pada 31 Desember sampai pada 31 Desember 2014 ternyata baru 4 kali penayangan. Dan saat iklan dibayar itu membayar senilai 1 juta. 1 juta itu digunakan untuk 10 kali tayang. Namun ternyata yang telah diiklankan atau yang telah terjadi iklannya hanya 4 kali. Nah, untuk itu kita perlu menyesuaikan dengan mencatat beban yang harusnya dicatat atau iklan yang sudah menjadi beban, yaitu 4/10 dikali dengan nominal 1 juta, karena 1 juta itu untuk 10 kali tayang. Jadi bebannya 400.000 dan beban dibayar di muka 400.000 di kredit. Prinsipnya hampir sama atau bahkan sama dengan beban sewa tadi. Yang sewa dibayar di muka. Kalau yang E itu adalah iklan. Iklan dibayar di muka. Bagi iklan senilai 400.000. Nah, di sini beban iklan senilai 400.000 dan iklan dibayar di muka di kredit 400.000. Seperti itu. Jadi memang beban yang sudah dikeluarkan, beban yang telah terjadi itu adalah 400.000. Oke, next ke transaksi yang selanjutnya, yaitu F. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, 2 orang karyawan sedang dinas di luar kota dan belum mengambil gajinya senilai Rp500.000. Nah, di sini sebenarnya kita sudah menanggung beban, yaitu adalah beban gaji. Tetapi perusahaan belum mengeluarkan uang untuk membayar beban tersebut, sehingga beban harus tetap dibayar untuk menyesuaikan
pendapatan pada bulan tersebut. Jadi dicatat seperti ini. Dicatat seperti yang bawah. Beban gaji senilai 500.000 dan utang gaji dikredit senilai 500.000. Kenapa kok kita catat ke utang? Karena perusahaan belum mengeluarkan uang untuk membayar beban gaji. Nah, di sini utang gaji di sini bisa dicatat ke utang beban. Karena memang ada beban yang belum dibayar. Bisa juga misalkan beban sewa yang belum atau yang seharusnya dibayar itu belum dibayar oleh perusahaan, bisa masuk ke utang sewa. Misalkan seperti itu jika ada transaksi lain. Tapi pada kasus ini contohnya adalah sewa dibayar di muka. Oke, transaksi yang sebelumnya dianggap sudah terungkap, tapi di sini sudah Ibu hapus. Kita membahas transaksi yang selanjutnya, yaitu pendapatan diterima di muka atas pekerjaan salon sampai dengan tanggal 31 Desember telah diselesaikan 80%. Dilihat di neraca ada pendapatan diterima di muka senilai 6 juta rupiah. Nah, kita mencari pendapatan yang seharusnya telah kita terima. Jadi kita mencari 80% dari pendapatan diterima di muka atau 80% dari 6 juta rupiah itu. Hasilnya adalah 4.800.000. Nah, di sini dicatat ini masih sama dengan Desember 2014 tanggal 31. Bisa lihat di papan bahwa pendapatan diterima di muka di debit. Karena apa? Karena pendapatan diterima di muka itu merupakan hutang. Pada awal pencatatan itu pendapatan yang diterima oleh perusahaan dicatat sebagai hutang karena belum melaksanakan. Di sini dicatat nilai pendapatan jasa yang telah atau yang sudah menjadi hak milik senilai 80% dari 6 juta, yaitu 4.800.000. Nah, untuk itu kita mendebet utang jasa kita pada perusahaan lain. Seperti itu ya. Nah, dengan seperti ini maka pendapatan yang ada itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya piutang yang tidak bisa ditagih ditaksir senilai 350.000. Nah, sebagai perusahaan jasa yang notabene perputarannya itu sering, biasanya menggunakan transaksi piutang. Dan perusahaan besar itu biasanya piutangnya besar, tidak hanya 200.000 tetapi berjuta-juta, bisa 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran atau triliunan. Nah, di situ ada kemungkinan beberapa perusahaan yang tidak mampu untuk membayar piutang yang dimiliki atau hutang mereka terhadap kita, karena mungkin perusahaan itu bangkrut atau terjadi sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa membayar. Misalkan ada bencana yang membuat kas yang mereka miliki itu tidak ada, seperti itu. Nah, untuk itu kita catat
sebagai cadangan untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang tidak bisa membayar hutang mereka terhadap kita, atau di perusahaan kita disebut sebagai piutang. Nah, di sini adalah piutang yang tidak dapat ditagih ditaksir senilai 350.000 sehingga dicatat sebagai beban. Bisa dicatat sebagai beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang atau akun lain. Misal beban piutang tak tertagih itu sama dengan beban kerugian piutang, dan kreditnya yaitu cadangan kerugian piutang sama dengan cadangan piutang tak nominalnya yaitu adalah senilai 350.000. Nah, bisa menggunakan akun ini ataupun akun yang di bawah, tergantung perusahaannya mencatat sebagai cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang tak tertagih. Jadi, untuk mencatat jurnal penyesuaian itu memang disesuaikan dengan akun-akun yang ada di perusahaan. Oke, dan tidak semua akun itu mengalami penyesuaian karena memang tidak semua akun itu mengalami perubahan di setiap periodenya. Jadi memang yang memerlukan pembenaran saja yang dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian itu sendiri juga terdapat jurnal koreksi atau mengoreksi apabila di saat kita menjurnal di jurnal umum terjadi kesalahan pencatatan. Nah, itu tadi materi mengenai jurnal penyesuaian. Silahkan bisa dipelajari di modul halaman 16 sampai 21. Nah, di situ juga terdapat neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi pada minggu ini kita hanya belajar mengenai jurnal penyesuaian saja. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terjadi